Sebagai refleksi bahwa budaya kemaritiman Nusantara sudah sebegitu maju sejak era kuno, nenek moyangku seorang pelaut adalah benar adanya, maka janganlah kita amnesia sejarah terhadap peradaban maritim Nusantara. Wilayah Indonesia yang didominasi wilayah perairan hendaknya menjadi satu kesatuan pandang akan wawasan Nusantara terkait dengan geopolitik, geostrategi, dan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, kejayaan Nusantara melalui peradaban maritimnya di masa kuno hendaknya bisa kita ulangi di masa sekarang dan yang akan datang. Mengingat kebaharian adalah salah satu aset dan potensi besar Indonesia untuk mendatangkan kemakmuran, keadilan, dan kejayaan Indonesia. Tugas calon presiden dan presiden 2024 adalah untuk itu mengimplementasikan poros maritim Indonesia seperti yang digaungkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Implementasi tersebut tentunya pada produktivitas rakyat Indonesia di sektor kelautan sebagai satu kesatuan budaya kemaritiman modern yang diadministrasi oleh negara. Jangan pernah ada lagi ke depan nelayan kesulitan dengan stok BBM untuk pergi melaut. Sejarah perahu kuno Punjul Harjo dan Pantai Karangjahe, wisata bahari di Rembang, Jawa Tengah. Pantai Karangjahe salah satu pantai yang ada di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk mencapai lokasi ini tidaklah sulit karena letaknya yang ada di jalur Pantura Rembang Lasem. Jika dari pusat kota Rembang menempuh jarak kurang lebih 9 km melalui jalan raya Pantura dengan waktu sekitar 16 menit. Perkiraan waktu tempuh tersebut jika perjalanan lancar dan tidak ada kendala dalam perjalanan. Yang khas dari Pantai Karangjahe ini dengan hamparan pasir putih yang lembut membentang luas. Di pinggir pantai ada penyewaan mobil ATV yang bisa dinaiki 2-3 orang. Selain itu ada juga yang ditawarkan, yaitu naik odong-odong yang dihias dengan berbagai kreasi dengan rute keliling sepanjang bibir pantai. Sementara wahana yang ada di pantai ada penyewaan kapal karet. Untuk yang membawa anak kecil bisa menyewa ban atau pelampung khusus. Ada juga perahu kayu yang dikemudikan masuk ke pantai dengan muatan untuk 8 orang. Untuk para orang tua yang membawa anak kecil bisa bermain di pinggiran pantai dengan membuat istana pasir. Bermain di sini relatif aman karena ombak yang ada tidak begitu besar. Khas pantai di utara Jawa. Anak-anak pun betah bermain pasir sambil sesekali disapu air yang datang di bawah ombak. Saat sudah puas bermain dan menikmati pemandangan yang ada, jangan khawatir, di sana banyak tempat bilas yang cukup memadai. Setelah mandi dan bersih, lanjut makan-makan yang juga sudah ada banyak kedai makan berderet menawarkan menu yang berbeda-beda. Atau sekedar menyeduh teh panas dan mie rebus. Silakan saja, tinggal pilih sesuai selera. Jika ingin membeli oleh-oleh, banyak lapak di sepanjang jalan yang menawarkan baju-baju dan lainnya. Ada juga makanan khas yang ada di pantai, yaitu ikan asin, udang goreng, cumi goreng, dan aneka olahan hasil laut lainnya. Keindahan Pantai Karangjahe akan semakin menarik karena ribuan pohon cemara yang menghiasi Pantai Karangjahe sepanjang 1 km. Ternyata ada sejarah singkat dengan ditanamnya pohon cemara dengan jumlah banyak tersebut.
yang mana berderet hingga 1 kilometer. Penanaman ini tentunya bertujuan untuk menahan abrasi pantai, sehingga dibentuklah pohon cemara ini menyerupai pagar. Setelah puas di Pantai Karangjae, lanjut mengunjungi situs perahu kuno di Punjul Harjo. Bagaimana sejarahnya? Terus ikuti ya, Newspedian. Sejarah perahu kuno Punjul Harjo. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, mengkonservasi penemuan perahu kuno Punjul Harjo dari kerusakan. Konservasi perahu kuno Punjul Harjo merupakan konservasi kayu basah waterlogged wood terbesar yang pertama dilakukan di Indonesia. Sejarahnya, pada tahun 2008 telah ditemukan perahu kuno oleh penduduk setempat ketika sedang menggali sebidang tanah untuk membuat tambak garam. Seorang petani tambak garam menemukannya di kedalaman 2 meter ketika menggali tanah di pesisir pantai untuk lahan garapan tambak garam. Posisi bangkai sebuah perahu membujur arah timur ke barat. Selanjutnya, penemuan ini ditindaklanjuti oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Jawa Tengah, Balai Arkeologi Yogyakarta, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, dan Direktorat Peninggalan Bawah Air. Pada ekskavasi pertama bulan Juli 2008 oleh BP3 Jawa Tengah dan Balai Arkeolog, dilakukan pengupasan tanah dan pasir di bagian dalam perahu. Hasilnya, diketahui sistem sambungan papan kayu yang menggunakan pasak dan tali ijuk. Ditemukan sejumlah artefak seperti tali ijuk, fragmen tembikar, dan artefak kepala. Ekskavasi yang kedua pada bulan Desember 2008 oleh tim dari Balai Arkeologi Yogyakarta bersama dengan Profesor P.Y. Mangwin, seorang ahli arkeologi maritim dari EVO Prancis. Dilakukan pengambilan sampel tali ijuk untuk pengujian pertanggalan perahu melalui analisis radiokarbon. Berdasarkan analisis radiokarbon, diketahui pertanggalan atau tahun dari kapal tersebut terhadap sampel tali ijuk pengikat papan. Hasilnya, perahu tersebut berdasarkan kalibrasi berasal dari angka tahun antara 660 sampai dengan 780 AD Anno Domini atau sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Apabila dikaitkan dengan konteks sejarah atau periodisasi suatu masa, maka perahu tersebut sejaman dengan masa awal berkembangnya kerajaan Mataram kuno di Jawa Poros Kedu dan awal masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera, menurut Abbas 2009. Tradisi pembuatan perahu yang lazim ditemukan di Asia Tenggara Kepulauan sudah ada sejak awal abad Masehi sampai sekitar abad ke-13 Masehi. Dengan cirinya dibuat dengan teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Teknik ini dikenali dari adanya tonjolan-tonjolan segi empat atau disebut dengan tambuku dengan lubang-lubang di permukaan yang digunakan untuk mengikat papan dan papan dengan gading-gading. Bahan yang digunakan untuk mengikat didominasi oleh tali ijuk. Selain itu, ditemukan juga ikatan yang menggunakan rotan. Dari analisis sampel papan kayu menunjukkan bahwa perahu Punjul Harjo dibuat dengan menggunakan material. Pertama, papan perahu berasal dari kayu suku Sapotaceae dari marga Palakuim spesies Palakuim sp atau dikenal sebagai kayu nyatoh. 2. Kayu panjang atau gelagar kapal merupakan kayu suku Olasaceae marga Scorodacarpus spesies S. borneoensis atau yang dikenal sebagai kayu kulim atau ulin atau kayu hitam. Ketiga,
Sampel pasak kayu berasal dari suku Myrtaceae, marga Melaleuceae, spesies Melaleuca leucadendron atau yang dikenal sebagai kayu putih. Ini menurut catatan Abbas tahun 2009. Kemudian menurut Manguin, di Asia Tenggara Kepulauan telah berkembang tradisi pembuatan perahu dengan teknologi yang khas, yaitu penggunaan ikatan tali ijuk, arenga pinata, dan pasak kayu untuk membentuk badan perahu atau yang dikenal sebagai teknik papan ikat atau sound plank atau kupingan pengikat, last plug teknik. Tonjolan segi empat atau tambuku digunakan untuk mengikat papan-papan maupun mengikat papan dengan gading menggunakan tali ijuk. Selanjutnya, pasak kayu digunakan untuk memperkuat ikatan tali ijuk. Sedangkan menurut peneliti dari Prancis, Profesor Pierre Y. Manguin menyatakan bahwa kapal ini bukanlah kapal yang karam, melainkan kapal yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena terendam air laut, kayu dari kapal menjadi awet dan tidak mudah hancur. Kesimpulan mengenai perahu kuno Punjul Harjo ini, dari hasil penelitian didapatkan beberapa informasi penting, yaitu: pertama, kelengkapan sisa perahu bukan hanya masih berbentuk, tetapi juga banyak bagiannya yang dapat menjadi data teknologi perkapalan Nusantara kuno. Di Indonesia, situs perahu kuno dengan kondisi sedemikian lengkapnya belum pernah ditemukan. Kedua, umur kapal yang menunjuk pada abad ke-7 Masehi berdasarkan dating melalui sampel tali ijuk, jika dikaitkan dengan kerangka sejarah, masa ini kira-kira sejaman dengan awal perkembangan Mataram kuno di Jawa dan awal masa Sriwijaya di Sumatera. Ketiga, apakah perahu ini merupakan kapal dagang antara Jawa dan Sumatera? Belum dapat dipastikan karena banyak data yang harus ditemukan untuk itu. Namun, berdasarkan ukuran dan proporsi perahu, yaitu panjang sekitar 15 meter dan lebar sekitar 5 meter, proporsi 1:3, kemungkinan sebagai perahu dagang sangatlah mungkin, bahkan untuk mengarungi lautan dalam jarak jauh. Demikian Manguin menambahkan. Nah, itu tadi sekilas catatan tentang Pantai Karangjae Nuspedian dan tentunya sejarah perahu kuno Punjul Harjo. Jika suatu hari nanti kalian berkesempatan singgah di kota Rembang, Jawa Tengah, tak ada salahnya mengunjungi dua destinasi yang indah dan bersejarah ini. Sebagai refleksi bahwa budaya kemaritiman Nusantara sudah sebegitu maju sejak era kuno, nenek moyangku seorang pelaut adalah benar adanya, maka janganlah kita amnesia sejarah terhadap peradaban maritim Nusantara. Wilayah Indonesia yang didominasi wilayah perairan hendaknya menjadi satu kesatuan pandang akan wawasan Nusantara terkait dengan geopolitik, geostrategi, dan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, kejayaan Nusantara melalui peradaban maritimnya di masa kuno hendaknya bisa kita ulangi di masa sekarang dan yang akan datang. Mengingat kebaharian adalah salah satu aset dan potensi besar Indonesia untuk mendatangkan kemakmuran, keadilan, dan kejayaan Indonesia. Tugas calon presiden dan presiden 2024 adalah untuk itu, mengimplementasikan poros maritim Indonesia seperti yang digaungkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Implementasi tersebut tentunya pada produktivitas rakyat Indonesia di sektor kelautan sebagai satu kesatuan budaya kemaritiman modern yang diadministrasi oleh negara. Jangan pernah ada lagi ke depan nelayan kesulitan dengan stok BBM untuk pergi melaut.